Hai guys, what's up? Well, kali ini aku mau bacain energinya Leo, asmara Leo, November 2024. Ini general reading, bisa resonate bisa enggak untuk semua Leo. Reading ini untuk Sun, Moon, Rising, dan Venus Leo. Energinya bisa vice versa, bisa terbolak-balik dengan energi pasangan kamu atau siapapun yang saat ini sedang berdealing dengan kamu. Oke. Di part 1 ini kita akan bahas situasi dan kondisi dia, ya. Dan tentunya punya kamu juga secara energi, bisa vice versa. Dan nanti di part 2 kita akan bahas tentang perasaan masing-masing dan ekspektasi diri masing-masing gitu. Atau ada hal-hal yang perlu diperdalam lagi dari part 1, kita akan bahas nanti di part 2. Untuk kamu bisa akses video lanjutan di part 2, kamu join aja membership mulai 9 ribuan aja per bulan. Kamu udah bisa akses semua video lanjutan asmara. Minimal 3-4 video yang sesuai dengan Sun, Moon, Rising, dan Venus kamu. Tentu juga bisa kepoin punya pasangan kamu atau punya gebetan kamu, ya. Oke, asmara Leo. Ini core energy, Eight of Pentacles, oke. Ten of Wands, oke. Ya, yang terasa barusan di sini ada kesiapan, ada kestabilan, ada hal yang ada situasi dan kondisi yang oke gitu ya. Atau bisa bilang kemapanan, kesiapan. Terus pekerjaan, status sosial juga oke. Entah ini di kamu, entah ini di dia, ya, gitu. Tapi di sini ada Ten of Wands gitu. Dengan kondisi mungkin secara status, secara fisik, secara materi udah ready semua, tapi di sini ada yang kayak belum siap untuk berkomitmen. Entah kamu, entah dia, ya. Nanti kita bedah situasinya, ya. Jadi kayak di sini tuh kayak ada belum siap, ini antara belum siapnya karena sesuatu hal atau karena ada luka batin yang belum sembuh gitu, atau ada insecure gitu, ada ketakutan, ada kekhawatiran. Oke. Ya, Leo. Asmara Leo, situasi dan kondisi dia November 2024. Oke, Ten of Cups, ya. Two of Swords, ya. The Sun, oke. King of Swords. Dan energi kamu, Ten of Swords, Queen of Pentacles, Two of Pentacles, Eight of Swords. Oke. Ya, The Tower di sini. Oke, kita lihat dari dia dulu nih. Ten of Cups gitu. Aku tadi bilang bahwa di sini kaitannya dengan kestabilan, kemapanan, status sosial yang oke gitu. Dan aku rasa dia kayak mungkin ini kalau kamu lihat dia atau orang di lingkungan kamu melihat dia, ini orang udah oke gitu ya. Ini orang udah oke. Jadi tinggal nunggu apa lagi gitu ya kalau kita ngomongin sebuah komitmen gitu. Status pekerjaan oke, finansial oke, kemapanan oke gitu. Jadi orang lihat tuh sudah ready 100% untuk arahnya ke sana, ya, gitu. Kalau kamu melihat dia. Secara penghasilan juga aku rasa oke, bahkan mungkin sangat oke, ya, dan mungkin kelihatannya dari luar nih ya, gitu. Entah ini benar atau enggak. Kelihatan di luar itu ya so far so good ya, gitu, segala sesuatunya. Jadi tinggal nunggu apa lagi gitu ya. Kalau orang awam pasti akan bilang tinggal nunggu apa lagi. Oke. Dan di sini Two of Swords gitu. Ini dia nih ada keraguan yang besar gitu. Dia mungkin belum benar-benar siap untuk berkomitmen. Di sini ada keraguan.
maybe ada ketakutan. Kalau urusan finansial aku rasa nggak ada masalah gitu ya, atau urusan pekerjaan nggak ada masalah. Tapi di sini kayak ada keraguan. Keraguannya mungkin lebih pada dirinya. Sorry. Jadi mungkin dia tidak percaya diri, atau ada kekhawatiran, ada ketakutan gitu ya tentang sebuah komitmen gitu. Dan entah ini mungkin dia pernah trauma, atau dia pernah kecewa, dihianati gitu ya. Jadi kayak ada ketakutan, mungkin nanti takut gagal, atau dia melihat mungkin keluarganya sendiri atau orang di sekitarnya sendiri yang punya hubungan pernikahan yang gak happy, yang gagal, mungkin diselingkuhi dan lain sebagainya gitu. Intinya dia ada ketakutan, ada kekhawatiran yang membuat dia mungkin akhirnya membuat dia tidak benar-benar siap untuk membangun sebuah komitmen. Oke. The Sun dan King of Swords gitu. Tapi kekhawatiran dia, ketakutan dia itu tidak mengikis perasaan dia gitu ya. Ini udah di-spill nih soal perasaan. Nanti di part 2 kita bahas lagi juga lebih detail gitu. Dan The Sun ini dengan kondisi dia yang seperti ini, dia tuh masih kayak kasih perhatian ke kamu gitu. Masih, ya dia sebenarnya pengen, bukan berarti dia tuh nggak pengen nikah gitu, enggak gitu. Tapi ada kekhawatiran, ada ketakutan gitu. Mungkin takut terbelenggu juga dengan sebuah komitmen, takut tidak bebas juga dengan sebuah komitmen gitu. Takut nanti dihianati, takut nanti gagal, takut perceraian gitu. Banyak hal yang membuat dia takut ya. Dan dia ngerasa bahwa akhirnya mungkin dia kayak udahlah kita pacaran aja gitu, atau gak usah kita ngomongin yang serius-serius tentang komitmen yang serius gitu. Kita pacaran aja, kita sering ketemu aja, kita udah saling happy. Kita tuh happy gitu. Ya dia ada kayak sementara nih kayak gini dulu gitu. Oke, dia ada King of Swords. Aku rasa dia ketidaksiapan dia untuk sebuah komitmen, atau ketidakinginan dia sebuah pada komitmen yang lebih sakral gitu. Ini dia tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan dirinya yang berakibat dia punya sikap atau keputusan seperti itu gitu. Dia menganggap bahwa ya udah ini ya aku gitu. Dia tidak tahu bahwa ada sesuatu hal yang mempengaruhi dia punya sikap tersebut ke kamu gitu. Akhirnya dia memutuskan, ya akhirnya ngambang kan mungkin hubungannya gitu ya. Ya udah mentok sampai di sini gitu sih kalau dari sisi dia. Dan King of Swords ini, tapi ketika kamu mungkin menuntut kejelasan, menuntut pernikahan, dia mungkin juga agak susah untuk semisal harus mengakhiri hubungan gitu, semisal harus putus dari kamu, dia juga nggak pengen ada keputusan seperti itu ya gitu. Oke, jadi kurang lebihnya situasi dia saat ini seperti ini. Dan kita coba lihat dari situasi kamu. Oke, ada Ten of Swords di sini. Ya, aku rasa kamu perasaan kamu agak berat di sini, kondisi kamu cukup berat di sini soal perasaan ya, soal hubungan ya, soal cinta-cintaan gitu, soal hubungan ini. Mungkin ada tuntutan dari keluarga atau lingkungan supaya kamu cepat menikah gitu, tapi kamu tahu bahwa pasangan kamu belum siap untuk itu. Dan ketika kamu misalnya harus mengambil keputusan berakhir atau gimana gitu, kamu nggak tahu gitu, kamu bener-bener stuck di sini. Dan seperti ini juga sakit, misal harus putus juga sakit gitu ya.
Dan di sini ada Queen of Pentacles, Two of Pentacles. Kalau ngomong soal kedirian gitu, aku rasa kamu cukup stabil gitu. Soal finansial juga lumayan, soal karir juga lumayan gitu. Jadi mungkin kamu pun ya udah nunggu apa lagi juga gitu. Mungkin umur juga udah matang, tapi lagi-lagi ya pasangan kamu seperti ini. Oke, dan Queen of Pentacles dan jadi mungkin ada keinginan kamu untuk menyerah, ada keinginan kamu untuk putus di sini, ada keinginan kamu untuk mengakhiri hubungan ini ya. Dan Queen of Pentacles, kamu ngerasa mungkin udah pernah mempertanyakan tentang keseriusan ini ke dia, cuma belum dijawab dengan jelas gitu ya. Atau memang ada sesuatu hal yang akhirnya hubungan ini bisa dibilang terlalu dipaksakan gitu. Mungkin awal mulanya gitu. Terus tanpa awal mulanya mungkin secara nggak langsung mungkin dipaksakan. Namun pada akhirnya udah terbiasa dan menjadi kebiasaan yang akhirnya sebenarnya tuh kayak balik lagi gitu ya. Paham nggak ya penjelasanku? Agak belibet ya, aku juga bingung jelasinnya. Jadi mungkin hubungan ini tuh berawal dari oke lah nanti kita lihat lagi aja lah gitu. Pasti nanti juga mau kok nikah gitu. Mungkin ada paksaan-paksaan secara tidak sadar, secara tidak sadar dan secara tidak langsung mungkin seperti itu gitu. Mungkin pada perjalanannya kelihatan nggak apa-apa, so far so good, nggak ada masalah gitu. Tapi ketika hubungan udah berlangsung lama dan mungkin this is time untuk ambil keputusan lah, ini nih yang agak susah, agak stuck gitu. Dan di sini ada The Tower. Harus ada yang disesuaikan, harus ada perubahan di sini dan kita tidak tahu nih perubahan apa gitu. Perubahan ini tentunya kamu ada andil dan dia juga ada andil dan memang perlu dibahas. Meskipun mungkin menyakitkan dan ya kapan lagi kalau nggak sekarang gitu. Masa mau ditunggu terus gitu ya. Atau harus ada sesuatu yang perlu diselesaikan gitu. Intinya di sini ada hal yang harus dirubah gitu. Entah hubungannya yang harus berakhir, ganti yang lain, atau kesadaran diri masing-masing kita sama-sama healing gitu ya, kita perbaiki apa yang bikin luka batin dan lain sebagainya gitu ya. Jadi harus ada perubahan dan perubahan ini mungkin bisa menyakitkan tentunya gitu ya, atau perubahan yang sangat tidak diharapkan juga bisa, atau perubahan yang diharapkan. Perubahan yang diharapkan pun itu mungkin prosesnya juga akan menyakitkan gitu ya. Akan gak enak lah ya gitu ya. Namanya misal kita lagi sakit, lagi ada yang gak beres, luka batin, ketakutan gitu kan sakit diri ya gitu. Dan kita harus mengulik lagi, membuka luka lama. Akhirnya beberapa hal kita ke-trigger dan gak nyaman buat untuk memberesin itu ya. Kan gak enak juga di pikiran kita, di diri kita, di batin kita. That's why banyak orang gitu ya yang punya luka batin, yang punya trauma dan banyak hal itu seringkali dia mengubur gitu. Kalau dikubur kan masih ada suatu saat kalau ada sesuatu bisa ke-trigger gitu. Karena nggak dihilangin gitu, nggak dirilis ini sih. Leo, jadi kurang lebih energi dia dan energi kamu seperti ini. Kita akan lanjut di part 2 soal perasaan masing-masing dan ekspektasi diri masing-masing. Leo, thank you so much for watching this video. See you next time. See you di part 2. Bye-bye.